Maka usahakan jamaah kita tidak mati kecuali ada 1-2 orang yang mendapatkan hidayah di jalan kebenaran dan kita adalah sebabnya. Karena seumur hidup dia mengamalkannya, itu mengalir kepada kita dengan sempurna tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Yang hendaknya paling utama siapa jamaah? Anak istri kita. Makanya sebagian ulama ada yang berkata, "Baik sampai anu tanya jud Al-Fatihah bak jaro orang lain." Rugo dah tanya. Ya, anak kita tahu Al-Fatihah dari tengku, dari ustadz di luar rumah. Kan rugi kita. Setiap kali dia, berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah. Kalau dia punya umur misalkan 40 tahun. Salat 5 waktu. Itu aja misalkan. Belum tambah lagi dengan salat sunnah. Berapa ribu kali dia membaca Al-Fatihah seumur hidup dia. Ribuan kali. Ya kan? 1 huruf Al-Quran pahalanya berapa? 10 paling kecilnya. 3 huruf 30. Alif lam mim teranggap 30 kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Berarti kalau anak kita hafal Al-Fatihah dari guru di luar rumah, berarti untung sekali guru dia. Maka usahakan jamaah Al-Fatihah baik sampai orang lain yang pernah anak tengok. Cucu tengok. Ya. Usahakan dari semenjak dia udah mulai bisa mendengar, ya sering kan baca Al-Fatihah di hadapannya. Masya Allah, seumur hidupnya dia membaca Al-Fatihah dalam solat-solatnya. Setiap kali dia membacanya mengalir kepada orang yang menjadi sebab dia menghafal Al-Fatihah. Duna pahala jemaah. Luar biasa. Belum lagi orang-orang lain. Ada 1 orang dapat hidayah tauhid, mengenal sunnah, dan dia sebabnya. Dan dia berumur di atas sunnah, di atas tauhid sebanyak 40 tahun misalkan. Atau 60 tahun. Seluruh kebaikan yang dia lakukan dalam hidayah tersebut mengalir kepada orang yang telah menjadi sebab dia mendapatkan hidayah itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas tadi. Maka usahakan jamaah, dan ini hendaknya menjadi motivasi buat kita. Jangan sampai kita hanya termotivasi untuk mengajak orang lain tatkala kita melihat ada perkara dunia yang akan kita peroleh di balik itu. Cukuplah keutamaan akhirat sebagai motivasi untuk kita melakukan segala kebaikan akhirat kepada diri kita dan orang-orang lain.